warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Uis Hayati. Dan terima kasih yang telah mengunjungi video saya ini. Tapi jangan lupa like dulu, komen dulu, share dan subscribe supaya video saya ini berkembang. Nah, di video pembelajaran saat ini saya akan menyampaikan tentang materi teks eksposisi dalam satu bab. Penasaran? Silahkan ikuti dan simak baik-baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan buat saya yang menyampaikannya dan buat Anda yang mendengarkannya. Ini saya akan menyampaikan tentang teks eksposisi. Namun, sebelum jauh ke materi tentang teks eksposisi, sebenarnya kita sering menyampaikan pandangan-pandangan tentang masalah kepada orang lain. Baik itu kepada teman, kepada orang tua, kepada keluarga. Bahkan kita sampai menyampaikan sebuah solusinya atau pemecahan masalahnya. Begitu juga jika orang lain menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat yang disertai dengan saran, yang disertai dengan alasan, berarti kita berhadapan dengan teks eksposisi. Nah, sebenarnya pengertian teks eksposisi itu apa? Teks eksposisi adalah teks yang mengupas sejumlah masalah yang disertai dengan argumentasi dan juga fakta-fakta. Selanjutnya, teks eksposisi itu dibentuk oleh unsur-unsur. Unsur apa saja yang membentuk teks eksposisi itu? Yang pertama, adanya masalah. Masalah ini fokus kepada pembahasan teks. Yang kedua, yaitu argumen. Di bagian argumen ini biasanya berisikan tentang berupa penilaian terhadap permasalahan atau tanggapan terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga, adanya fakta-fakta. Fakta ini sesuatu yang berdasar pada kenyataan dan mengandung atas kebenaran. Yang keempat, saran atau sebagai rekomendasi. Nah, saran ini yaitu sebagai sebuah solusi terhadap permasalahan. Selanjutnya, bagaimana dengan struktur teks eksposisi? Struktur teks eksposisi ada bagian tesis. Bagian tesis ini yaitu berisikan tentang pengenalan isu. Berisikan tentang pengenalan suatu permasalahan. Kemudian selain pengenalan isu dan permasalahan juga berisikan tentang pandangan-pandangan penulis terhadap topik. Struktur yang kedua yaitu bagian argumen-argumen. Nah, di bagian argumen ini si penulis menyampaikan sebuah pendapatnya, menyampaikan sebuah penilaian yang diikuti oleh fakta-fakta. Fakta ini tentunya untuk memperkuat argumen yang disampaikan. Yang ketiga, strukturnya adanya bagian penegasan ulang. Nah, di bagian penegasan ulang isinya tentang kesimpulan dan juga berisikan tentang saran. Bagaimana bisa dipahami? Tadi tentang pengertian, tentang unsur-unsur, dan juga tentang struktur. Nah, kalau sudah dipahami, kita lanjutkan lagi ke kaidah kebahasaan teks eksposisi.
Kaidah kebahasaan itu apa? Kaidah itu berarti aturan yang harus diikuti atau yang semestinya diterapkan atau diaplikasikan. Kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi atau ciri kebahasaan teks eksposisi yang pertama biasanya menggunakan kata teknis atau peristilahan. Nah, kata teknis atau peristilahan ini tergantung apa masalahnya atau tergantung topik yang disampaikan. Jadi setiap teks eksposisi masalahnya apa, tentunya ini istilah-istilah yang digunakannya akan berbeda. Yang kedua, ciri kebahasaan teks eksposisi biasanya menggunakan kata-kata lugas atau menggunakan makna lugas. Lugas itu berarti tidak mengandung makna lain atau menyampaikan sesuatu langsung pada tujuan. Yang ketiga, kaidah kebahasaannya biasanya menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu contohnya sebelum, kemudian, lalu setelah itu. Yang keempat, menggunakan kata persuasif atau kata-kata yang bersifat mengajak. Contohnya, hendaklah, diharapkan, perlu, seharusnya. Kemudian ciri lain yaitu yang kelima, menggunakan kata perujukan. Kata perujukan itu adalah kata yang merujuk kepada. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya menurut, kemudian berdasarkan, kemudian merujuk kepada. Dan selain menggunakan kata-kata yang tadi telah disebutkan, juga menggunakan kata kerja mental atau mental verb. Nah, mental verb ini merupakan kegiatan abstrak hasil dari kegiatan pikiran. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh, yaitu memperhatikan, kemudian memahami, berpikir, berkeyakinan, mengetahui, kemudian menggambarkan. Ada gambaran tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi? Nah, kalau ada gambaran dan sudah dipahami, kita lanjut ke berikutnya ya, yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Nah, jangan bingung-bingung ya. Ciri teks eksposisi itu yang bagaimana? Kadang-kadang kan kita merasa bingung. Ciri teks eksposisi yang pertama yaitu bersifat informatif, kemudian yang kedua berdasarkan fakta, yang ketiga berusaha untuk mempengaruhi pendapat kita agar diikuti oleh orang lain, kemudian yang keempat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, itu tadi ciri-ciri teks eksposisi. Selanjutnya kita lanjutkan lagi kepada materi mengomentari teks eksposisi. Nah, dalam mengomentari teks eksposisi, langkah-langkah untuk mengidentifikasi teks eksposisi yaitu berdasarkan kelengkapannya. Kelengkapan, unsur, dan ketepatan struktur. Nah, di sini untuk mengomentari bisa dari segi aspek isi, bisa dari segi aspek struktur, dan juga dari aspek bahasa. Dari aspek struktur, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan. Apakah bagian-bagiannya padu? Apakah urutan bagian-bagiannya itu belum tersusun secara benar? Kemudian dari aspek isi, kita bisa menggunakan pertanyaan apakah unsurnya lengkap? Apakah masalahnya itu penting? Apakah argumennya logis? Apakah fakta yang dikemukakannya benar? Kemudian dari aspek bahasa, kita juga bisa menggunakan pertanyaan
Apakah kata-katanya sudah sesuai dengan karakteristik teks eksposisi? Apakah makna kata yang digunakannya bersifat lugas? Apakah makna katanya menggunakan kata yang efektif sehingga mudah dipahami? Nah, itu tadi langkah mengidentifikasi teks eksposisi untuk mengomentari. Yang kedua, isi. Isi dan kebahasaan dalam berkomentar. Nah, isi suatu komentar yang pertama yaitu tentang kepentingan atau kebermanfaatan masalah yang diangkat atau isu yang dibahas. Kemudian bagaimana kelogisannya argumen-argumen yang disampaikan. Kemudian berikutnya kelengkapan atau kejelasan fakta-fakta untuk memperkuat sebuah argumen. Kemudian isi suatu komentar bisa juga tentang kebaikan saran-sarannya. Nah, itu tadi isi dan kebahasaan dalam berkomentar. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ke materi aspek kebahasaan dalam berkomentar terbagi menjadi 4 bagian. Apa saja yang 4 bagian tersebut? Yang pertama, tentunya apakah kebahasaan dalam berkomentarnya itu santun? Santun itu berarti tidak menyampaikan komentar secara kasar, rendah hati, atau harus rendah hati, tidak menyinggung, itu santun. Jadi sebelumnya kita harus memikirkan untuk mengomentari sebuah teks eksposisi itu apakah kata-kata yang kita sampaikan itu santun atau tidak. Nah, selain santun, juga menyampaikan komentar itu kita harus sederhana, jangan terlalu berbelit-belit, karena kalau terlalu berbelit-belit nanti orang lain itu tidak paham terhadap komentar yang kita sampaikan. Nah, supaya sederhana itu yang bagaimana? Yang pertama yaitu kita menyampaikannya lugas saja. Lugas, langsung pada inti atau pokok permasalahan. Kemudian tidak berbelit-belit. Yang ketiga yaitu jelas. Ini berarti tidak samar-samar, tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam, atau ini seharusnya kita menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Dan yang keempat yaitu lengkap. Lengkap berarti ada alasan atau ada argumen dan ada fakta yang memadai. Nah, itu aspek kebahasaan dalam berkomentar. Jadi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu harus santun, harus sederhana, harus jelas, dan harus lengkap. Itu bisa diingat tidak? Mudah-mudahan Anda bisa mengingat apa yang disampaikan oleh saya. Nah, bagaimana? Kita lanjutkan lagi ke materi menganalisis teks eksposisi. Ada yang tahu apa pengertian menganalisis itu? Nah, tentunya semuanya sudah tahu menganalisis itu persamaan katanya atau sinonim katanya itu sama dengan meneliti. Sama juga dengan menelaah, itu menganalisis. Nah, kalau kita akan menganalisis teks eksposisi, berarti kita harus melihat dulu karakteristik teks eksposisi itu sendiri. Nah, karakteristik teks eksposisi ditandai dengan berdasarkan strukturnya. Ingat, struktur dari teks eksposisi itu
ada tadi di awal, ada bagian tesis, ada bagian rangkaian argumen, kemudian ada bagian penegasan ulang. Pinter kan? Iya, mudah-mudahan pinter. Ingat ya, itu materi yang tadi. Kita lanjut lagi ke materi menyajikan teks eksposisi. Nah, saya di sini di video kali ini berarti merangkum teks eksposisinya, satu bab teks eksposisi menjadi satu video. Nah, di sini menyajikan teks eksposisi. Yang pertama, dalam menyajikan teks eksposisi ada langkah-langkahnya loh. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, kita harus menentukan topik. Langkah yang kedua, menyusun kerangka tulisan. Dan setelah tersusun kerangka tulisan, langkah berikutnya atau langkah yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan. Nah, dalam mengumpulkan bahan-bahan ini tentunya kita harus berdasarkan observasi, kemudian hasil dari literasi, dan juga bisa hasil dari berwawancara. Keempat, kita harus mempertimbangkan pembaca. Nah, mengapa kita harus mempertimbangkan pembaca? Karena ini berkaitan nantinya dengan penggunaan kebahasaan. Nah, bahasa apa atau bahasa yang bagaimana yang harus kita pergunakan? Karena di sini pembaca itu kan ada pembaca yang masyarakat pada umumnya, ada masyarakat tingkat SLTP, ada masyarakat tingkat SLTA, atau masyarakat yang memang level pengetahuannya sudah tinggi. Nah, jadi ini kalau menyajikan teks eksposisi itu sebelumnya harus ditinjau, ditujukan kepada siapa teks eksposisi yang akan kita buat. Jadi ini nanti pasti berhubungan dengan kebahasaan. Selanjutnya, langkah yang kelima, setelah mempertimbangkan siapa yang akan membaca teks eksposisi kita, baru kita mengembangkan tulisan yang secara utuh. Ingat ke awal lagi, yang secara utuh itu berarti teksnya berdasarkan strukturnya ada semua dan tersusun secara sistematis, kemudian juga menggunakan kaidah kebahasaan berdasarkan kaidah penggunaan bahasa dalam teks eksposisi. Itu tadi dalam menyajikan teks eksposisi. Nah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu penyuntingan teks eksposisi. Jadi anggap saja kita tadi telah menulis atau menyajikan sebuah teks eksposisi. Sebelum dipublikasikan kepada orang lain, berarti sebelumnya kita harus menyunting terlebih dahulu. Atau ini penyuntingan teks eksposisi berarti pasca penulisan teks. Tujuannya apa? Tujuan dari penyuntingan teks itu untuk memperoleh tulisan yang lebih baik. Nah, hal-hal yang perlu disunting yaitu dari aspek isinya. Aspek isi yaitu dari kebermanfaatan, dari daya tarik masalah, dari kelugasan, dari kelengkapan fakta-fakta yang disajikan untuk memperkuat argumen, kemudian ketepatan fakta yang disampaikan. Itu dari aspek isi. Nah, selain dari aspek isi, yang bisa disunting juga dari aspek struktur. Strukturnya, kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks, yaitu ada bagian tesis, ada bagian argumen, dan ada bagian penegasan ulang. Jadi di bagian aspek struktur ini kita harus meninjau kembali apakah ada keterkaitan dan keterpaduan. Selanjutnya yang perlu kita sunting yaitu di aspek kaidah kebahasaan. Aspek kaidah kebahasaan
yaitu penggunaan katanya sudah tepat atau belum, kemudian bagaimana keefektifan kalimatnya, dan bagaimana penulisan ejaannya. Nah, itu tadi menyunting. Terus, untuk apa kita mempelajari di dalam bahasa Indonesia tentang teks eksposisi? Nah, tujuan untuk apa? Tujuan atau fungsi dari teks eksposisi yaitu, simak ya baik-baik, sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat dan juga sarana untuk meyakinkan kepada orang lain terhadap suatu permasalahan. Dan setiap orang itu selalu memerlukan dan pasti mengalami hal seperti itu. Menyampaikan permasalahan, berargumen. Nah, itu fungsi dari teks eksposisi. Nah, bagaimana bisa dipahami? Mudah-mudahan di video pembelajaran saya ini yang dirangkum dalam satu bab, yaitu materi teks eksposisi, mudah-mudahan dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk pribadi saya, bisa menambah pengalaman, bisa menambah ilmu, dan banyak teman-teman dan saudara-saudara. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video pembelajaran saya ini. Semoga Anda diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, dan saya juga yang menyampaikannya berkah, kemudian sehat. Terima kasih juga kepada yang telah like, mengomen, kemudian share, dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya.